Aku adalah Jin dari Timur Tengah. Nggak dijemput, Des? Belum nih, lagi tunggu Rinto. Yuk kita duluan ya. Dah. Halo manis, gimana kalau kamu jadi pacar gua? Gua akan bawa kemana kamu mau. Pokoknya enjoy deh. Namanya siapa sih? Nomor teleponnya berapa? Oh iya, sekalian dong, ukuran tubuh lo berapa? Gua panggilin satpam lo ya. Kamu kok lama-lama sekali sih? Tuh anak-anak pada kurang ajar sama saya. Mau apa kalian, Bung? Gua mau sama lo. Itu juga kalau lo nggak kecut dan kabur terbirit-birit. Siapa yang takut sama lo? Udah, nggak usah berantem. Udah, Rin, jangan. Ada apa kalian berkelahi? Dia memukul saya duluan, Pak. Tanyanya betul cewek. Betul begitu? Ya betul, Pak, tapi Nah, betul kan? ya pelan-pelan ya. Nam, tolong ambilin air panas di mangkok ya. Iya, iya. Non, itu minum-minum. Iya, iya. Loh, Rinto kenapa, Des? Berantem mah, lawan 4 anak berandal yang gangguin Desi di sekolah. Untung satpam sekolah keburu datang. Apa nak Rinto nggak keluarin jurus sulapnya kayak dulu lagi? Sebenarnya saya nggak bisa sulap tante, tapi nggak tahu deh dulu kok bisa begitu. Mama ikut prihatin. Rinto pasti kuat melawan keempat berandal itu. Rinto berusaha membela kehormatan kamu, Des. Kalau cuma 1 lawan 2 aja sih, Rinto masih bisa. Ini mereka berempat mah, terus main curang semua lagi. Papamu dulu bisa memenangkan hati Mama, justru karena menghajar semua berandal jalanan yang mengganggu Mama. Loh. Ada apa sih nih? Mas Rinto kenapa, Mbak? Rinto dipukuli sama anak-anak berandal di depan sekolahan. Dikeroyok? Kalau nggak dikeroyok sih Jun, nggak bakal kayak gini. Mana main curang semua lagi. Siapa sih nih orangnya? Kita harus kasih pelajaran nih, Mbak. Kenapa kamu ketawa? Siapa yang ketawa? Gua nggak ketawa kok, Jun. Mama yang ketawa. Apa? Ngawur kamu. Maaf deh, barusan Jun agak emosi, jadi agak ngawur dikit. Kalau gitu Jun mau ke kamar dulu deh, mau ganti baju. Apa nih anaknya? Kayak jagoan aja tuh anak.
Saya nggak mau kalau sampai keluarga saya sudah mengira saya udah gila, Om. Karena ngomong sendiri, maksudnya ngomong sama kamu. Soalnya kan mereka ngeliat kamu, Om. Iya, aku mengerti, Bos. Kalau ngerti kenapa ketawa? Habis aku merasa geli. Bos lihat sendiri kan keadaannya pacar Desi. Dia ingin jadi pahlawan, ingin membela kehormatan Desi. Apa Bos mau juga dipukuli seperti dia? Iya, tapi saya nggak mau Mbak Desi kecewa. Apalagi diganggu. Makanya, kenapa tidak Bos serahkan saja sama Om Jin? Biar Om Jin yang membereskan keempat pemuda berandalan penggoda cewek itu, oke? Kali ini saya nggak mau pertolongan Om Jin. Saya ingin membuktikan bahwa saya ini mampu membela keluarga. Kenapa kamu ketawa lagi? Hah? Sorry Bos, saya merasa geli. Soalnya badan Bos ini terlalu kecil, sekutil penil. Jadi saya sarankan Bos, kalau Bos memang nekat, latih dulu badan Bos agar otot-otot Bos menjadi kuat. Bagaimana? Jangan ketawa. Ini bener-bener berat, tau nggak? Alah, seberapa sih beratnya kerupuk segede gini? Jangan pamer. Ntar kalau ada yang lihat ini naik sendiri gimana? Ntar bisa heboh, Om. Makanya nyerah aja deh Bos. Kamu nggak bakalan jadi pria yang berotot. Kamu ini termasuk tipe pria yang lagi publik, fengtis, krempeng, romantis. Dan lagi untuk mengalahkan berandalan-berandalan itu, kamu tidak cukup hanya menjadi kuat dan berotot, tapi Bos harus menguasai ilmu berkelahi. Saya ingin mengalahkan keempat pemuda berandalan itu. Sekarang saya ingin memperkuat otot-otot saya supaya kelihatan lebih perkasa. Ada apa, Jun? Badanmu keringetan, jalannya bongkok-bongkok. Habis latihan tinju. Ini Pak, habis latihan fitness di sport center. Tumben kamu jadi senang fitness. Biar kuat Pak, supaya bisa membela kehormatan Mbak Desi. Jun mau ngalahin keempat pemuda berandalan yang mengganggu Mbak Desi tempo hari. Jangan ditawakan dong, Pak. Junaid itu sama seperti kamu, ingin jadi pahlawan. Papa masih ingat nggak? Waktu Papa memukul semua anak jalanan yang mengganggu saya. Saya sangat terkesan sekali saat itu. Jangan campuri urusan kami. Apa lo? Gue suami tante lo. Apa lo? Pecah. Mau gue pecahin sebelah lagi? Jangan lo. Ya apain tadi non? Hah? Ada yang hilang? Ada apa, Pak? Kok senyum-senyum? Kalau ingat kejadian itu, aku kadang-kadang suka geli, mah. Iya, mereka lari terbirit-birit gitu kan? Bukan soal itu, soal mama yang begitu terkesan. Ya tentu dong, saya sangat terkesan. Mama nggak tahu aja, setelah kejadian itu, saya pergi menemui keempat pemuda jalanan itu dan memberikan 3 bulan uang jajan saya atas jasa mereka yang telah membuat mama kagum. Apa? Jadi Papa membohongi saya selama ini? Oh. Papa curang. Maaf, Ma. Waktu itu aku nggak punya cara lain untuk mendekati kamu. Sekarang kalian tahu, Papa bukanlah seorang jagoan seperti yang diceritakan mama kalian. Jadi sebaiknya kamu batalkan niat kamu melawan keempat anak jalanan yang mengganggu Desi itu. Karena mereka memang tukang berkelahi. Bisa babak belur kamu dibikinnya seperti Rinto. Sekarang sebaiknya Desi saja yang menghindar anak-anak itu. Kalau diganggu, panggil aja satuan sekolah. Iya, apa yang diucapkan oleh papa kamu itu benar, Bos. Saya tidak akan pernah memaafkan Papa. Ternyata Papa bukan jagoan. Papa tidak ada apa-apanya. Papa kan manusia biasa, Ma. Ma, tunggu, Ma. Sebaiknya ikuti saja nasihat Bapak Bos tadi. Serahkan berandal-berandal itu pada Om Jin. Enggak, saya udah bilang saya nggak mau dibantu Om. Saya bertindak secara wajar. Saya akan berlatih bela diri dan akan memperkuat otot-otot saya. Ya, terserah Bos deh. Saya berusaha untuk membuatmu kagum. Itu karena cinta saya nggak terbendung, Ma. Saya lakukan segala cara untuk menarik perhatian kamu. Mungkin Tuhan memberikan petunjuk pada saya begitu, Ma. Saya coba, dan ternyata kamu memang jodoh saya, Ma. Nah, khusus untuk Junaidi,
Papa nggak mau dia digebukin orang hanya karena pengen jadi jagoan atau mau jadi pahlawan. Kita juga nggak boleh mendorong-dorong dia supaya jadi jagoan. Jagoan itu cuma ada di film, di sinetron. Saya pikir papa memang benar. Gimana? Hebat, Bos. Rasanya saya sudah siap menghadapi berandal-berandal itu. Siapa tuh? Biasa, mau ke pacar gue. Oh, kalau nggak ada yang jemput, ikut gua aja deh. Gua bisa lewat rumah kamu kok. Makasih. Oh, yaudah, Tapi gua dulu. pacar gue udah mau jemput kok. Oh, yaudah. Gua duluan ya. Halo anak manis. Siapa namanya itu keluarin? Des. Oh Des. Iya Des. Cowok kamu mana yang itu? Enak aja kamu. Kamu kalian awas kalau kamu sampai macam-macam saya panggil satpam sekolah. Wah, galak. Baca ya pinter deh. Mana pacar kamu yang pinter itu? Udah nggak berani nongol lagi ya? Dan ini sebenarnya mau apa sih? Cuma mau bilang, lebih baik ikut kita aja. Pak, tolong Pak, saya diganggu anak-anak ini. Nah, lumayan sekarang sudah mulai lebih kuat. Cowok kayak gitu mana kuat kan udah. Ya menghina tuh, Bos. Kalau begitu biar aku bantu, Bos. Gile, gak nyangka lo, Me. Luar biasa. Kenalan yuk. Yuk. Bisa-bisa aja kok. Iya, Jen. Iya. Ternyata lebih sukses kalau Om Jin ikut membantu. Ya kan, cewek-cewek pada rontok. Lihat si Bos. Hah? Kamu ini kerjaannya bikin heboh aja. Maaf, Bos. Aku terlalu gembira jadi aku lupa. Loh, kok ada di rumah, Mbak? Biasanya tiap Kamis sore gini ada ekstrakurikuler di sekolah. Lagi malas aja. Takut diganggu ya sama berandalan-berandalan itu tempo hari. Hah? Enggak juga kok. Anak-anak itu biasanya ada pas jam-jamnya pulang sekolah. Ini karena kebetulan aja lagi banyak PR. Jadi gue malas ikutan ekstrakurikuler deh. Anak-anak itu ada berapa orang sih jumlahnya, Mbak? Ciri-cirinya apa? Mereka semua ada 4 orang. Dan semuanya naik motor. Kamu ngapain sih nanya-nanya kayak gitu? Enggak. Jun sebenarnya cuma mau memperingatkan mereka aja supaya nggak ganggu Mbak lagi. Suka sok kamu. Bisa apa sih? Belum tahu aja. Lihat aja besok. Mau ngapain kamu? Mau bawa teman-teman terus berkelahi, jadi tawuran? Ntar papa marah sama kamu tahu. Sorry, Jun nggak suka main keroyok. Terus kamu mau ngapain? Masih sepi, Om. Berarti Mbak Desi masih belajar. Emang belum waktunya pulang sekolah sih? Jadi kita harus menunggu jam-jam bubaran sekolah dong, Bos. Iyalah, soalnya kan orang-orang itu munculnya pas bubaran sekolah. Tapi sebetulnya sih mendingan sekarang, Om. Biar Mbak Desi nggak tahu saya berkelahi. Dan Mama Papa kan jadi nggak marah. Mungkin anak-anak berandalan itu belum mau muncul, Bos. Karena belum ada cewek yang bisa digodanya. Tapi kalau ada cewek, pasti mereka akan segera muncul. Ya. Om Jin punya ide? Yes! Aku akan menciptakan cewek agar mereka segera datang. Benar juga, Om. Itu mereka datang. Woi. Kalian gue peringatkan ya. Jangan ganggu kakak gue lagi, Desi.
Apa dia kata? Belagu nggak inget lagi. Itu yang tempo hari kalian itu keroyok pacarnya. Ingat nggak? Lo ketawa lagi. Hah? Oh, ada jagoan. Jangan terlalu keras, Dun. Masih anak-anak. Makanya bos, serahkan saja padaku. Bos sudah menguasai teori berkelahi, tapi prakteknya kan belum pernah dicoba. Bravo, bravo. You are the great fighter. Jangan coba-coba lagi kalian datang kemari. Awas, lain kali kalau ku lihat kalian di sini, akan kupatahkan leher kalian semua. Siapa sih? Hebat banget cewek ciptaan Om Jin. Itu bukan cewek ciptaan Om Jin, tapi salah seorang ponakan yang sengaja aku panggil kemari. Hah? Itu Mas Rinto, Om. Yuk, kita pulang naik taksi. Cabut! Ampun mas, kami nggak mau berkelahi lagi. Nah, ternyata kamu bisa ngalahin mereka, ha? Pakai. Sekarang giliran gue nih. Dia nggak kena. Nah, sekarang gue Loh, mana dia? Apaan? Orang barusan di sini kok. Ah, lu kantongin kali, pura-pura lagi. Kantongin apa? Enak aja loh. Reksa deh nih kantong gue. Nah, itu dia. Aneh banget ya. Yuk, kita pindah tempat sana. Cihuy, asik berat bos, aku punya mainan baru. Namanya kelereng atau gundu. Nih, asik nggak? Asik nggak? Asik nggak bos? Ya, ini sih mainan anak kecil, Om Jin. Dapat dari mana sih? Tadi di depan sana bos, aku lihat dua anak bermain asik sekali. Jadi setelah mereka pergi, kuciptakan 5 buah untuk kita mainkan bersama bos. Buat kita main. Masa bos kerjanya belajar melulu? Sekali-sekali enjoy dong bos. Om Jin, kelereng itu mainan anak kecil, 7-12 tahun begitu. Ya si bos hobinya cuma ketagihan belajar melulu. Refreshing dong bos, ayo dong kita main kelereng dong bos, ayo dong bos. Om Jin, tenang dong. Om, waktu kamu dihukum masuk ke dalam botol itu umur berapa sih? Hah? Umur 60, tapi untuk bangsa jin itu masih terhitung bocah, baru menginjak masa remaja. Dan selama 3000 tahun dalam botol itu nggak pernah bermain. Mau bermain dengan siapa? Jangankan teman bermain, teman bicara pun tidak ada. Aku ini pertama kali bicara hanya dengan kamu, bos. Pantes lah Om, ternyata masa bermainmu itu kurang cukup. Nggak heran kalau kadang-kadang sifatmu agak kekanak-kanakan. Wahai pangeranku, kamu mimpi. Dalam mimpimu, kamu ingin menari dengan saya. Sekarang saya ada di sini, peri yang kamu rindukan. Saya akan membuat mimpimu jadi kenyataan. Bangunlah. Siapa kamu? Setelah matamu terbuka, kamu melupakan mimpimu. Saya nggak bermimpi. Sekarang kamu tidak bermimpi lagi. Sadarlah. Ayo menari bersama saya. Apaan sih Junaidi masak kaset keras-keras tengah malam begini ah? Mama, Mama, bangun Ma.
Ada apa? Udah pagi ya? Tuh, baru jam 1 lewat. Mama nggak denger si Jun itu pasang kaset keras-keras begitu. Kalau kamu merasa terganggu, tegur aja dia. Kamu lagi belajar ya? Bukan itu persoalannya, Ma. Tadi Desi lihat dia lagi asik nari, Ma. Lagi enjoy jogging. Nari. Dengan siapa? Tadi Desi lihat di lubang kunci nggak begitu jelas. Tapi kayaknya sendirian ya, Ma. Sendiri? Heeh. Apa sarap dia? Ngomong sembarangan, kita cek aja. Jun, Jun. Astagfirullah. Ini kamu toh? Apa-apaan sih kamu? Pakai berubah-ubah jadi peri? Ya, Pak. Bentar. Buka, Jun. Halo. Ada apa sih, Mah? Kamu ada apa malam-malam begini menari cingkrak-cingkrakan? Menari? Dengan siapa, Mah? Ya itu yang Mama mau tanya. Dan barusan kamu bicara sama siapa? Mama ini ada-ada aja. Jun tuh lagi belajar, Mah. Tuh, lihat tuh bukunya. Alah, kita lihat kok apa yang kamu lakuin tadi dari lubang kunci. Jun, Ngarang. kalau orang ganti baju itu sadar. Tapi kalau ganti akal, enggak. Makanya kamu jangan banyak ngelamun, ngomong sendiri. Atau jangan-jangan kamu mulai ikut-ikutan pakai obat terlarang ya? Iya, kayak orang-orang itu minum ekstasi. Enggak, Mah. Demi Allah, Pak. Jun tuh nggak bakalan terpengaruh sama yang gitu-gituan. Ya sudah, kamu tidur sana, istirahat. Iya. Ya. Udah, tidur. Tuh, lihat sendiri kan? Gara-gara kamu menyamar jadi peri, kurang kerjaan. Habis bos, aku ajak main nggak pernah mau. Kamu ini ya, sekarang bawaannya pengen main aja. Dewasalah sedikit, Om. Berhenti deh jadi anak-anak. Aku mendadak ingin menikmati masa kanak-kanakku yang belum puas aku rasakan, bos. Jadi aku ingin sekali bermain-main bersamamu. Iya, tapi kami nggak ada waktu. Habis, bos, kalau aku ajak main nggak pernah mau. Kamu ini ya, sekarang ini bawaannya pengen main dulu. Dewasalah sedikit, Om. Berhenti deh jadi anak-anak. Aku tiba-tiba ingin menikmati masa kanak-kanakku yang belum puas aku rasakan. Jadi aku ingin sekali bermain-main dengan kamu, bos. Main kelereng yuk, bos. Main kelereng lagi. Nggak ada waktu, Kita tidak bisa tinggal diam, Pak. Mungkin sudah terjadi sesuatu. Terjadi apa? Yang misalnya keganggu jiwanya. Kita mesti tanya sama orang pinter. Gini aja, Mak. Besok saya bawa Junaidi ke dokter keluarga. Yes! Kalau si bos besok sampai dinyatakan gila, pasti sekolahnya akan diistirahatkan. Dan kami akan bermain-main sepanjang hari. Papa ingin kamu ikut dengannya untuk periksa dokter. Jun sehat-sehat aja kok. Udahlah, nggak usah membantah. Kenapa sih, Mah? Pakai maksa-maksa pergi ke dokter. Ini cuma formalitas aja. Tuh, Papa pulang. Papa sengaja pulang cepat untuk bawa kamu ke dokter. Jun, ayo kita berangkat. Gak, Pak. Jun ganti baju dulu. Ya. Nam, ambil minum untuk Bapak. Alah, cuma diperiksa dokter aja kok takut. Apa salahnya, bos? Buang-buang waktu aja, Om. Kalau enggak kan saya bisa belajar sekarang. Waktu ujian udah deket lagi. Tahu nggak, Om? Kita ke dokter ini hanya untuk membuktikan bahwa saya ini masih waras alias nggak. Nanti dulu. Bagaimana kalau yang ke dokter adalah aku? Mana bisa kamu jadi saya? Aku ini kan sudah berpuasa selama 3 hari. Jadi aku bisa menyerupai apa saja. Kemarin aku menjelma menjadi peri dan kita menari bersama di sini. Ya toh, ya toh, ya toh. Oh iya, Om. Itu ide yang bagus. Nah, sekarang kamu pergi ke dokter bersama papa saya. Terus nanti di dokter kamu ingat, kamu mesti buktikan bahwa saya ini nggak gila. Beres, bos. Tetapi selama aku pergi ke dokter bersama papamu, tetap tinggal di sini dan kunci pintu. Oke? Hebat. Bener-bener hebat. Wah, bagaimana, Bos? Sudah boleh aku pergi bertugas? Iya, Om Jin. Selamat bertugas. Dan sekarang kamu bisa ngobrol sama orang lain.
Tapi bos. Ayo berangkat ke dokter, Pak. Aku sudah siap. Kok aku? Kamu kan biasa kalau ngomong pakai saya, Jun. Kok sekarang pakai aku sih? Saya bilang juga apa, Pak? Gawat nih. Kamu nggak usah khawatir, Ma. Jun pergi, Ma. Tabe, Ma. Hati-hati ya, Pak ya. Ayo kita berangkat. Nam, ya Nun, kamu lihat pensil saya nggak di toilet tadi? Enggak tuh, Nun. Udah pasti si Jun yang ngambil nih. Jun, Jun. Barusan berangkat ke dokter sama Papa. Tapi ini kuncinya dari dalam, Ma. Oh ya? Apa memang dikunci dari dalam sama Junedi? Tapi kan Jun nggak biasa begitu, Ma. Mama ambil kunci serepnya ya. Aduh. Lama-lama kita semua bisa gila. Loh, Junedi kan maksudnya pergi ke dokter. Kata Mama. Itulah yang bikin Mama bingung. Coba kamu bangunkan dia, Des. Hei, Jun, bangun Jun. Hei. Jun. Untuk Gimana nih. sih? Jun. Kenapa kamu kembali? Kenapa kamu nggak pergi sama Papa ke dokter? Mana Papa? Pergi kemana dia? Tanyain juga. Entar dulu, Ma. Aduh, sakit perut nih, ke kamar mandi dulu. Coba buka bajunya. Buka, Jun, mau di... Gimana sih, Jun? Aduh, Jun, nggak boleh taruh. Loh, itu airnya Pak Dokter kok kamu minum sih? Kamu ini gimana sih? Jun, mau kemana? Halo Papa. Mah, jangan kaget ya. Junaidi benar-benar. Dari mana Papa punya kesimpulan begitu? Tadi waktu diperiksa sama dokter, dia malah nyanyi-nyanyi. Itu airnya dokter diminum. Aduh, susah deh mah. Junaidi ada di sana. Iya, ada di sini. Itu lagi berusaha naik ke genteng mah. Mana mungkin? Lawang Junaidi ada di rumah kok. Apa kamu sudah orang dia ada di sini kok? Kalau gitu Papa yang udah. Enak aja kamu bilang aku gila. Kamu kali yang orang Junaidi ada di sini kok. Udah. Semua orang di rumah ini udah pada gila semua. Si Jun deh, Ma. Jun juga bingung. Kenapa tiba-tiba ada di rumah, tiba-tiba ada di tempat dokter. Maafin ya, Ma. Mama tahu masalahnya. Ini semua karena rumah kita. Rumah ini sekarang ada hantunya. Takut. Kamu nggak perlu takut, Nem. Kayaknya yang jadi sasaran sekarang ini adalah pemilik rumah. Justru kalau yang punya rumah semua pada gila, saya tambah takut, Bu. Saya paling takut sama orang gila. Hah, sembarangan kamu kalau ngomong gimana sih? Besok atau lusa Mama mau pergi dari rumah ini untuk sementara. Mama mau nemuin Ibu. Kacau. Kenapa sih Om Jun ditegah laku seperti orang di tempat dokter? Maaf deh bos, karena om pikir kalau bos sampai dinyatakan pasti sekolah bos diistirahatkan. Jadi ada teman om untuk bermain setiap saat. Bermain terus? Apa cuma itu yang dilakukan makhluk di zaman kamu 3000 tahun yang lalu? Iya, karena tidak ada sesuatu pun yang kami kerjakan bos. Lain dengan kalian di zaman sekarang. Om melihat kalian di zaman sekarang setiap hari mencari uang, membangun hutan beton, menghilangkan kehijauan, dan menambah polusi, memendekkan usia manusia. Sehingga tidak ada lagi waktu untuk berkasih sayang, persahabatan, dan juga silaturahmi. Kehidupan yang tanpa polusi seperti yang kamu dambakan itu masih ada, Om, di desa. Waduh, Om, kalau betul besok Mama pergi ke desa tempat nenek kami, bisa-bisa kami terlantar, Om, di rumah. Nenek, silakan masuk, Nek. Bu, Nenek datang. Ibu. Nenek. Baik-baik semua. Iya, siapin ya, Nem. Gimana, Nek? Baik. Kok cepat sekali datang, Bu? Padahal surat baru saya kirim kemarin loh. Gak perlu surat-suratan. Ibu sudah punya firasat. Kalau kamu tuh perlu ibu, jadi ibu pergi saja kemari. Wah. Pokoknya ibu datang tepat waktu.
Wati sudah maksa minta pulang sore ini naik kereta api. Loh, kenapa mau pulang? Terlalu banyak stres. Di rumah ini banyak hantunya. Iya toh. Lawang ibu datang ke sini tuh mau tinggal sama kamu. Soalnya di desa banyak orang-orang sudah pada orang-orang banyak yang kelaparan. Mereka sudah mulai makan rumput, minum air laut. Masya Allah, ternyata di desa lebih parah. Sedangkan kita di sini tidak pernah kelaparan. Makanya ibu pikir kamu lebih baik tinggal di sini saja. Ibu mau pulang ke desa. Tidak usah Bu, ibu tinggal di sini saja. Oh ya nggak bisa. Wong kamu sendiri tadi yang bilang kalau rumahmu ada setannya. Ibu nggak mau, ibu takut. Jun, ayo antar nenek ke stasiun. Biar saya antar Bu. Nggak usah, biar aku diantar sama cucu kesayanganku saja. Pangkalan taksi kan cuma 200 meter dari sini. Ayo Jun. Kok ibu begitu sekarang? Aduh, nggak tahu ya. Mungkin ini pengaruh hantu rumah ini, Pak. Untung nenek datang. Kalau mama jadi pulang mudik, kita bakal langsung sengsara, Nek. Awe dan salam, Bos. Ah, kamu. Habis semalam-malaman bos murung terus. Jadi aku harus melakukan sesuatu supaya mama bos tidak jadi pulang ke desa. Nah, beres kan? Sekarang bagaimana bos? Jadi ya bos, kita main kelereng ya, yuk. Aduh, kamu tuh kok pikirannya main kelereng melulu sih? Udah kesurupan kelereng? Habis selama ini nggak pernah bos kabulkan sih. Ayolah bos, sekali ini saja. Udah, ayo deh, kita cari tempat yang cocok. Cihuy, asik bo, asik berat. Loh, berat amat. Kamu jangan bercanda dong. Saya nggak bercanda, saya nggak ngapa-ngapain. Ukur tinggi dan berat sudah, sekarang kita ukur tensinya ya. Iya dokter. Bagus. Sekarang buka pakaiannya sebatas pinggang ya. Ya suster. Ada apa? Itu dok, saya suruh buka pakaian sebatas pinggang. Terusnya Kenapa dia lari bos? Saya juga nggak tahu om. Dok, tadi suster itu menyuruh saya membuka pakaian sebatas pinggang. Tapi setelah saya buka, dia lari keluar. Pakaian yang dibuka sebatas pinggang itu baju, bukan celana. Terang aja dia lari. Coba buka dadanya. Ada apa dok? Suara jantung kamu seperti musik dangdut. Udah dipikirin belum kejutan buat Junaidi besok? Udah, besok mama mau beli kue tart yang enak sekali. Terus kita simpan di lemari kitchen. Sorenya kita masak makanan yang enak sekali deh. Tapi jangan sampai Junaidi tahu kalau kita bikin kejutan ya. Wah. Si bos ini pagi-pagi kok malah menari bukannya mandi. Apa ndak telat nanti sekolahnya? Woi, ini bukan menari tapi aerobik. Biar badan tetap sehat, kuat, dan langsing. Lagian ini baru jam 5:30 om. Kalau menurut aku kamu ini bukannya langsing, tapi kurus alias ceking kering. Ah enggak, siapa bilang? Dokter aja kemarin bilang ukuran badan saya ini masih ideal. Kamu tuh yang kegemukan. Kalau di zaman kami dulu orang kurus itu namanya kurang makan. Tapi kalau gemuk seperti aku ini, itu tandanya subur makmur, makanya badanku gembur. Iya, tapi pendapat itu udah gak berlaku lagi sekarang om. Mereka kalau bisa lihat kamu sekarang, pasti bilang kalau badan kamu itu kegemukan. Emang enak? Enak aja lu ngomong. Gua nggak gemuk tahu. Sorry deh mbak, saya nggak ngomong sama mbak kok. Saya ngomong sama diri saya sendiri kalau saya ini sekarang udah kegemukan nih. Makanya aerobik. Loh, orang seperti kamu itu mana bisa dibilang gemuk? Kamu itu kurus. Diam kamu. Loh, gua ngomong apa? Kok disuruh diam? Sorry deh mbak, saya nggak ngomong sama mbak kok. Habis ngomong sama siapa dong? Kan cuman kita berdua di sini, sama hantu.
Suka asal. Udah deh mbak. Lagian ngapain sih pagi-pagi udah kesini? Ganggu orang lagi aerobik aja. Ngomong, kamu udah ngucapin selamat ulang tahun belum? Tadi pagi nggak jadi, Pak. Soalnya kan katanya mau bikin kejutan. Gimana sih? Dia datang. Pagi Pak. Mas. Pagi. Mbak Desi. Kok nggak ada yang ngucapin selamat ulang tahun ya Om? Barangkali mereka lupa, Bos. Memang banyak orang yang melupakan ulang tahun orang lain. Bahkan kadang-kadang tidak jarang mereka melupakan ulang tahun untuk diri mereka sendiri. Om, sekarang saya ada testing. Lebih baik Om gak usah masuk ya. Soalnya kalau misalkan Om masuk, Om bakalan ngajakin ngomong saya ini, itu. Kan repot saya jawabnya. Udah deh, sekarang pulang aja deh istirahat. Istirahat? Sudah 3000 tahun lamanya aku istirahat di dalam botol. Sehingga di zaman komputer yang serba canggih seperti sekarang ini, aku diam-diam ingin ikut belajar supaya jadi orang yang pintar seperti Bos. Iya, tapi kehadiran kamu tuh ngeganggu, tau nggak? Mengganggu siapa? Aku kan nggak kelihatan, Bos tuh. Mana ada yang lihat aku? Yaudah ikut, tapi jangan ganggu saya. Dan jangan jahil sama orang. I promise you, Bos. Aku duduk di sini, Bos. Kebetulan ada kursi kosong. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Tuh, aku ikut memberi salam. Bukti aku betul-betul ikut belajar. Kita ada PR fisika bukan? Iya, Bu. Wah, Bos belum bikin dia PR-nya. Diam kamu. Hah? Kamu bilang apa Junaidi? Nanti kamu menghadap pada kepala sekolah. Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya disuruh menghadap Bapak. Silakan duduk. Ada apa, Bu? Begini Pak, anak ini betul-betul keterlaluan. Kenapa rupanya? Tenang saja, Bos. Aku akan bikin Bu Guru ini melupakan kejadian tadi. Begini Pak, hari ini kan ulang tahun Junaidi. Kok gak bilang-bilang? Sungguh keterlaluan kan? Cuman begitu saja, masa dia disuruh menghadap saya? Selamat ulang tahun ya, Jun. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Permisi Pak. Gimana Jun? Enggak aman. Mana? Enggak lagi, gue malah mau dipungut mantu sama dia. Sialan. Apa ketawa? Kamu ini kerjanya sekarang bikin masalah aja. Iya, tapi kan sudah kuatasi dengan baik, Bos. Iya, tapi gimana kalau Bu Guru tuh ingat lagi peristiwa tadi? Hah? Gampang. Setiap kali Bos dipanggil menghadap, akan kubuat mereka lupa lagi. Nam! Makan Nam, lapar banget nih. Nam, mana sih si Nam? Ma? Mbak Desi? Rupanya Bos nggak tahu ya, lemari ini kan dipenuhi dengan bermacam-macam makanan. Bagaimana? Aku buka dengan satu kali kedipan mata? Nggak usah deh Om Jin. Bentar lagi gue si Inem dateng. Saya mau ganti pakaian dulu. Ya, up to you deh, Bos. Siapa yang tadi dan Junaidi? Tuh kan, kamu baru sekali lihat Junaidi ngomong sendiri. Asik. Pantes saja dari tadi nggak ada yang ngucapin selamat ulang tahun sama gue. Ternyata lagi pada bikin surprise buat gue. Pasti lagi pada sembunyi ngintip gue. Bodoh ah, langsung aja gue makan. Om, ayo sikat, enak nih. Dah Bos, percuma kalau makanan cuma segitu sih, sekali telan juga habis. Mendingan Bos, aku cari sendiri ke bawah. Paham ya, Bos? Selamat tahun Jun sayang. Ulang tahun ya Nak. Makasih, Mak. Selamat ulang tahun ya. Makasih ya, Mbak. Biar tambah cakep juga dong. Wah, kue ini kelihatannya enak sekali.
Kelihatannya 3 kali telan baru habis nih. Sekarang usia kamu sudah genap 17 tahun. Bukan anak-anak lagi. Berpikirlah secara dewasa. Jangan banyak ngelamun ya. Iya, Ma. Tuh dengerin mama. Jangan ngomong sendirian terus, ntar sama orang gila lagi. Ibu bos memang betul-betul pandai membuat gue. Haus. Kulkasnya kenapa? Kulkas perasaan tadi nutup sendiri, Bu. Pasti ini kerjaan kamu. Terus waktu saya mau ke atas nggak ada gelas di sini. Tadi waktu baru pulang, Jun minum sirup. Lupa tutup kulkas, Ma. Mungkin aja ada angin kenceng, jadi nutup sendiri kali. Kamu ini yang penakut. Mama so berani. Ma minta kuenya dong. Ambil aja di lemari tuh. Kasih kunci lemarinya. Oh iya. Hati-hati Des, jangan sampai kesenggol kuenya. Loh? Kok kuenya nggak ada, Ma? Tadi ada di situ. Nggak ada. Nggak ada kok, Bu. Kamu pindah kemana, Nam? Mana saya berani kalau nggak disuruh Ibu. Apa jangan-jangan kerjaan si Papa ya? Soalnya tadi pagi di kamar, kopi dan nampan hilang sendiri. Terus ada lagi. Nggak taunya ternyata kerjaan si Papa. Tapi Papa di kantor kan? Ya, barangkali aja tadi dia pulang terus ke lemari itu untuk ngerjain kita. Beli aja lagi, Ma. Iya, kalau masih ada. Kalau mau pesen kan sehari sebelumnya. Tapi ini udah jam berapa ya? Paling tidak 6 jam. Pasti ini kerjaan kamu lagi. Ayo ngaku. Soalnya tadi tuh aku lapar sekali, Bos. Makanan yang bos tawarkan mana cukup buat aku. Tadi kamu hampir membuat saya dikeluarkan dari sekolah. Dan sekarang kamu makan habis ke ulang tahun saya. Keterlaluan kan kamu? Swear, Bos, saya tidak tahu kalau itu adalah kue ulang tahun, Bos. Tahu atau nggak tahu kenapa dimakan? Hah? Bikin heboh kan? Mama dan seisi rumah ini jadi ketakutan. Mengira di rumah ini ada hantunya lagi. Kamu masih ingat nggak sih pesan saya waktu pertama kali kamu kesini? Seharusnya saya nggak membuka tutup botol itu dan membebaskan kamu seperti sekarang ini. Bos jangan bicara seperti itu, Bos. Saya bisa menangis, Bos. Saya bukan makhluk yang tidak tahu membalas budi, Bos. Saya sekarang betul-betul menyesali segala kesalahan yang sudah saya lakukan. Hukumlah saya, Bos. Dengan hukuman apa saja saya akan menerima. Asal jangan Bos kembalikan saya ke dalam botol. Maafkan saya, Bos. Kalau Bos izinkan, sekarang akan saya ciptakan kue yang sama. Iya, tapi rasanya nggak akan sama, Om. Kalau begitu sekarang saya akan pergi ke toko kue itu. Barangkali ada stok yang sama dengan kue yang seperti itu. Om! Selamat. Hah? Kue di sini tadi siapa yang ambil? Apa? Kue di sini tadi mana? Ini, Bos, kebetulan ada kue yang sama. Jadi langsung aku bawa kemari. Jadi, kamu mencuri? Gampang, Bos. Kue mereka yang hilang akan aku ganti persis dengan kue yang seperti yang ini. Papa ngumpetin kue ulang tahun Junaidi ya kayak tadi pagi tuh. Tuh, kalau tadi pagi itu aku memang bercanda, Ma. Sekarang kan aku baru pulang. Masa kue tadi lemari bisa hilang sendiri? Coba sini. Artinya kue itu kan ditaruh di sini, Pak. Nah, itu dia. Ada. Kamu yang salah lihat kali, Ma. Atau si Inem barangkali yang mindahin. Nam, Ya, Pak. kamu tadi mindahin ke ulang tahun ya? Enggak, Pak. Berani sumpah deh. Sumpah apa aja juga mau. Ya sudah, yang penting sekarang kuenya ada. Kita sekarang rayakan ulang tahunnya Junaidi.
Ya, udah jangan dipikirin yang kayak gitu, ya. Mana Junaidinya? Jun, Ya, ada apa, Pak? selamat ulang tahun ya. Makasih, Pak. 17 tahun sekarang. Oke, sekarang Papa mau ngambil kado-kadonya yang buat Junaidi dulu. Nam, kamu keluarin kuenya, nyalain sekalian ya. Iya, Pak. Memangnya setiap kue ulang tahun itu mesti dinyalakan lilinnya, Bos? Iya, Om. Korek apinya tadi mana ya? Duh, mana Bapak suruh langsung nyalain lagi.